Dulunya kenceng banget penjualannya gitu ya. Tetapi lambat laun kok malah bukannya naik malah pingsan. Sehingga kita pun mau jual susah. Nah, itu seperti apa? Ya Pak, karena ekonomi lagi lemah Pak. Tapi kalau bener-bener gimana caranya supaya menjualnya juga tidak terlalu down, tetapi tetap masih ya cuan-cuan dikit lah. Halo teman-teman semuanya, kembali dengan saya Dimas Sunanto. Saya mau cerita dulu nih. Saya ada properti di daerah Meruya gitu ya, di Jakarta Barat. Ini memang sangat dilema ya. Dulunya kenceng banget penjualannya gitu ya. Terus kemudian lumayan naik gitu ya harganya. Tetapi lambat laun kok malah bukannya naik malah pingsan. Apa tuh pingsan? Turun gitu loh. Nah ini dan bahkan susah. Dan juga penjualan properti juga lambat. Sehingga orang yang di tempat kita nggak banyak saingannya atau banyak orang yang kosong, sehingga kita pun mau jual susah. Nah, itu seperti apa? Teman-teman, ya kita sadari bahwa bukan alasan kalau kita mau jual properti karena memang ya Pak, karena ekonomi lagi lemah Pak. Tapi kalau benar-benar gimana caranya supaya menjualnya juga tidak terlalu down, tetapi tetap masih ya cuan-cuan dikit lah. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, teman-teman harus lihat dulu data. Data apa? Data dari teman sekitar atau tetangga sekitar. Ya, jualnya berapa? Lihat di internet. Kemudian tanya di bawah-bawah tuh biasanya ada agen properti yang menjualkan. Terus yang ketiga adalah kita harus lihat fasilitasnya gimana. Nah, di buku saya ini di Ternak Properti juga saya bahas bagaimana cara cepat memasarkan properti melalui digital marketing yang terbukti berhasil closing 99% works. Ada namanya serangan fajar. Apa itu? Serangan fajar dari digital marketing, ada juga serangan fajar dari yang offline-nya. Nah, kita bahas tentang dunia serangan fajar dari digital marketing. Teman-teman, biasanya orang jual properti itu hanya cuma satu dari sumber aja. Apa itu? Misalkan contoh OLX. Karena ya cuma taunya cuma OLX doang, ya sudah saya cuma satu. Padahal yang namanya kita perang harus banyak perangkatnya. Apakah yang cuma satu bisa doang? Enggak. Kalau bisa pakai pisau, pakai granat, kemudian pakai sniper, kemudian pakai rambo dan seterusnya. Semua kita laksanakan. Lalu bagaimana Pak? Satu, dari yang namanya online marketing. Apa itu? Instagram Ads, Facebook Ads, kemudian YouTube Ads, kemudian TikTok Ads. Nah itu sangat penting. Jadi tidak boleh cuma satu ya. Bahkan sampai website pun kita buat. Misalkan jalannya apa? Apartemen ya iii.com misalkan itu ya. Jadi sehingga kita bikin domainnya sehingga dan itu bisa bagus. Apa fasilitasnya, kemudian keuntungannya apa, fasilitasnya apa. Dan paling penting adalah data pembanding. Nah, data pembanding itu misalnya gini, harga pasaran 1,2 M, saya cuma hanya 1 M saja. Nah, jadi itu menarik ya. Menarik untuk penawaran. Kemudian kalau offline gimana Pak? Nah, kalau offline kita juga minta sama agen properti yang sudah jago di bidangnya. Misalkan di lokasi tersebut biasanya di bawah apartemen itu kita datengin para agen-agen properti untuk bantu jualin. Nah, bantu jualin dengan cara apa? Kasih lebih lah komisinya daripada kita cuma hanya kasih 1%. Kasihlah 2,5%, 3%, bahkan 4% untuk jualin aset properti tersebut. Ingat, rela berbagi. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan interiornya. Di mana interior ini kita bisa rancang semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga orang merasa, wow, ini mahal sekali. Tetapi kita tahu kalau kita sudah paham permodalan dalam bidang apartemen, ya kan, permodalan tentang desain interior gitu ya. Nah ini rahasianya sebetulnya. Teman-teman ketika ditawarkan sama desain interior, biasanya berapa persen sih profitnya? Ayo coba tebak, ayo berapa persen? Coba komen di kolom komentar. Kalau dari saya yang pribadi saya tahu adalah dari 15% sampai 40%. Nah di mana ketika ada penawaran seperti itu, langsung gas 40%. Nah diskon. Atau nanti nego-nego jadi 30%, nego-nego jadi 20%, nggak apa-apa. Yang penting itulah yang kita dapatkan ketika kita benar-benar mau mendapatkan properti atau interior design yang murah. Tetapi wajib teman-teman harus melihat yang namanya apa? Portofolionya. Kita akan mendapatkan kejelasan bahwa akan jadi seperti ini. Wah, itu penting banget. Oh iya, kalau teman-teman susah Pak untuk menjual properti, ya udah silakan aja langsung aja kontak di tim Ternak Properti karena kita ada namanya digital marketing for property. Nanti teman-teman bisa belajar di sana, kemudian nanti bisa dibantu
Pak saya agen properti Pak saya developer properti Pak. Tolong bantu untuk bagaimana Pak sistem jualannya dan bagaimana cara sistem follow up-nya. Semua ada di buku ini juga dan juga ada di Digital Marketing for Property dari Ternak Property. Nah teman-teman ya mungkin teman-teman bingung, wah Pak cara mendapatkan buku ini gimana nih Pak? Ya teman-teman bisa cek aja di marketplace di Ternak Property, buku Ternak Property, dan juga mungkin aja bisa lihat link di bawah ini supaya teman-teman juga bisa belajar tentang bagaimana mendapatkan properti. Dan ini sudah ada rekomendasikan dari Mr. Tung Desemwaringin karena beliau ini adalah salah satu guru saya di bidang dunia properti. Untuk itu kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan bantu share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Hartanto, mengucapkan salam mantap.